Sekitar tahun 1066, tubuh sang raja mulai melemah. Ia sering menyendiri di Bapuon, duduk bersila di hadapan Lingga Siwa. Ia merenungkan jalan hidupnya. Dari seorang anak kecil yang bertanya, apakah dewa tinggal dalam batu? Hingga kini ia telah mendirikan gunung batu sendiri. Pada suatu fajar, ketika cahaya pertama menyentuh Bapuon sesuai dengan keinginannya, Udayaditya Warman jatuh sakit. Ia wafat tak lama kemudian, dalam hening seolah jiwanya menyatu dengan cahaya pagi. Tubuhnya dimandikan dengan bunga teratai, dupa menyala, dan rakyat menangis. Upacara kremasi dilakukan diiringi kidung panjang, dan abunya disemayamkan dengan penuh kehormatan. Epilog, warisan yang tak runtuh. Meskipun Bapuon kemudian mengalami kerusakan di abad-abad berikutnya, nama Udayaditya Varman tetap hidup. Dalam prasasti Stokotom, ia dikenang sebagai keturunan agung, pemersatu, penakluk, dan pemuja Siwa yang tulus. Warisan sejatinya bukan hanya kuil yang ia bangun, tetapi semangat bahwa kerajaan Khmer berdiri di atas dharma, batu, dan cahaya. Dan hingga hari ini, ketika senja menyentuh batu-batu tua di Angkor, bayangan sang raja masih terasa, seakan ia tersenyum dari balik langit, melihat bahwa matahari yang ia bangun belum padam. Akhir kisah, warisan sang matahari di atas Bapuon. Ketika Raja Udayaditya Varman II menutup matanya di tahun 1066, ia tidak hanya meninggalkan takhta kosong bagi penerusnya, ia meninggalkan sebuah jejak yang tertanam dalam batu, air, dan ingatan umat manusia. Warisan batu, Bapuon sebagai gunung kosmos. Bapuon, karya agungnya, berdiri sebagai simbol kesetiaan manusia kepada dewa, tetapi juga sebagai lambang kegigihan seorang raja yang mengukir mimpinya ke dalam tanah airnya. Kuil itu bukan hanya tempat sembahyang, melainkan representasi Gunung Meru, pusat jagat raya dalam kepercayaan Hindu. Meski kemudian waktu meruntuhkan sebagian dindingnya, roh Bapuon tetap tegak. Tiap pahatan reliefnya menceritakan tekad raja untuk menautkan dunia manusia dengan dunia dewa. Hingga kini, ketika wisatawan modern melangkah di antara bebatuan kuno Angkor, mereka tanpa sadar sedang berjalan di dalam mimpi Udayaditya Varman. Warisan air, kemakmuran sawah, dan barai. Tidak hanya kuil yang ia tinggalkan, Udayaditya Varman memperkuat sistem irigasi yang menopang kehidupan rakyat Khmer. Ia tahu bahwa sebuah kerajaan tidak dapat bertahan dengan doa semata, tetapi harus berakar pada kesejahteraan rakyat. Dengan air yang mengalir dari barai besar, sawah-sawah kembali subur, panen melimpah, dan perut rakyat terisi. Generasi demi generasi kemudian tetap bisa hidup dari air yang pernah ia alirkan, seolah setiap tetesnya adalah berkat dari seorang raja yang peduli. Warisan Dharma, penjaga hukum dan keseimbangan. Dan sebagai pemuja Siwa, ia menjadikan Dharma sebagai fondasi hukum kerajaan. Ia memperkuat kuil, namun menyeimbangkan kuasa para Brahmana agar tidak melampaui takhta. Ia tahu bahwa seorang raja bukan hanya